semuanya, perkenalkan nama aku Irma Rianti. Aku dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Maulaman dengan NIM 2514 016024. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang materi sebelumnya yang aku pelajarin waktu di kelas, yang judulnya itu tuh tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mendengar kata ejaan, kita pasti nggak bakal asing dong dengan ejaan yang selalu kita gunakan di setiap pelajaran bahasa Indonesia, dari SD, SMP, SMA, SMK hingga perkuliahan. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin nih, apa aja sih arti dari ejaan tersebut. Jadi, ejaan adalah aturan tentang penggunaan huruf dan tanda baca, penulisan karakteristik, kosakata, unsur serapan, dan afiksasi hingga kosakata asli. Nah, jadi ejaan ini yang sering kita gunakan di dalam bahasa Indonesia ini adalah cara untuk kita menggunakan bahasa. Kan kita tuh setiap belajar bahasa Indonesia pasti mengenal yang namanya ejaan. Dan ejaan itu terbagi dengan tanda baca, kosakata, tentang huruf, penggunaan huruf, peraturan-peraturan dalam menulis segala macam. Nah, di situ ejaan sangat berguna dan sangat penting dalam bahasa Indonesia. Lalu, sejarah perkembangan ejaan di Indonesia ini diantaranya ada dari ejaan Van Ophusen dan ejaan Republik oleh Suwandi. Nah, untuk ejaan pertama di Indonesia ini pada tahun 1901 dan ejaan di Suwandi ini pada tahun 1947. Namun setelah itu disempurnakan lagi dengan sebutan ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disebut dengan EYD, yang disempurnakan kembali pada tahun 1972. Nah, kemudian pada tahun 2016 EYD diganti lagi menjadi PUEBI. PUEBI itu artinya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia melalui Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Terus antara EYD dan EBI, apa sih perbedaannya? Nah, untuk EYD atau ejaan yang disempurnakan itu dan juga EBI, ejaan bahasa Indonesia, memiliki perbedaan, yaitu penambahan informasi diakritik seperti e, dan i. Iya nggak sih? Itu kan ada tiga intonasi ya, ada ada dan ada Nah, untuk kejelasan pelafalan, perubahan aturan huruf konsonan, penghilangan keterangan hamzah, tambahan keterangan huruf X, penambahan diftong e selain ai, au, dan oi, perubahan catatan pada gabungan huruf konsonan, dan perubahan aturan penulisan kapital seperti julukan, gelar, lokal, nama geografi, dan kata sapaan. Dan yang terakhir, penghapusan beberapa klausul lama tentang kapitalisme. Nah, untuk ejaan ini sendiri, yang pastinya kita belajar dalam setiap bacaan pasti memiliki tanda baca atau kayak aturan-aturan kosakata, seperti misalnya nih, dalam satu kata ada yang menjelaskan tentang konjungsi dengan nama tempat dan kata kerja. Seperti misalnya nih, kata di mana itu akan disambung dengan kata di, dan itu tidak boleh dispasi. Nah, sedangkan untuk konjungsi di pelafalan nama tempat itu harus dispasi. Jadi untuk peraturan ejaan ini yang pastinya sangat harus diperhatikan dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin segitu aja penjelasan singkat dari aku.
dengan dosen tercinta saya, Ibu Nina Kwena. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. See you.